Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suliswardani dengan NIM A1A22082. Saya berkuliah di Universitas Jambi, jurusan FKIP, Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah negara-negara di Eropa Timur. Apa saja ya teman-teman negara-negara yang ada di Eropa Timur? Baiklah, saya akan menjelaskan negara-negara yang ada di Eropa Timur. Negara-negara yang ada di Eropa Timur ada 10, yaitu Polandia, Republik Ceko, Hungaria, Slovakia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraina, Belarus, dan Federasi Rusia. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah Rusia. Etimologi nama Rusia berasal dari kata Rus. Nama Rus sendiri berasal dari awal abad pertengahan untuk menunjuk bangsa Rus yang mendirikan negara yang berpusat di Novgorod yang kemudian menjadi Kievan Rus. Desain bendera nasional Rusia yang digunakan saat ini sudah ada sejak tahun 1696. Bendera ini pertama kali digunakan sebagai panji untuk kapal dagang Rusia pada tahun tersebut. Desainnya terdiri dari 3 garis horizontal yang terbentuk dari kombinasi 3 warna, yaitu warna putih, warna biru, dan warna merah. Ketiga warna tersebut mewakili urutan prioritas, yaitu warna putih untuk Tuhan, warna biru untuk raja, dan warna merah untuk bangsa. Namun ada berbagai interpretasi tentang apa arti warna pada bendera Rusia, dan yang paling populer adalah sebagai berikut. Warna putih melambangkan kemuliaan dan kejujuran, warna biru untuk kesetiaan, kejujuran, ketidaksempurnaan, dan kesucian, serta warna merah untuk keberanian, kemurahan hati, dan cinta. Rubel Rusia adalah mata uang resmi dari Federasi Rusia. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan RUB. Jika dikonversi ke mata uang negara kita, 1 rubel Rusia memiliki nilai tukar sebesar 200 rupiah. Selain Federasi Rusia, mata uang ini juga digunakan di 2 negara dengan pengakuan terbatas, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan, dan juga dari 2 negara yang belum diakui, yaitu Republik Donetsk dan Republik Luhansk. Periode Perang Dunia Kedua yang terjadi antara tahun 1941 sampai tahun 1945 dikenal di Rusia sebagai Great Patriotic War atau Perang Patriotik Hebat. Tercatat bahwa periode ini adalah periode perang yang mencakup banyak operasi pertempuran paling mematikan dalam sejarah manusia. Kegagalan terbesar Hitler adalah ketika dia dan pasukannya gagal dalam menginvasi Rusia, yang kemudian menyebabkan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nazi Jerman mengalami kekalahan yang cukup besar pada pertempuran Stalingrad, pertempuran Kursk, dan pertempuran Leningrad. Selama periode Perang Dunia Kedua, Rusia yang saat itu masih sebagai Uni Soviet adalah salah satu negara yang mengalami kerugian yang sangat besar. Tercatat setidaknya 27 juta jiwa melayang baik dari kalangan sipil maupun militer dalam pertempuran ketika pasukan Nazi Jerman menyerang dan mencoba menguasai wilayah-wilayah negara ini. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah Ukraina. Ukraina secara resmi mendeklarasikan sebagai negara merdeka pada 24 Agustus 1991. Saat itu Parlemen Tinggi Komunis Soviet menyatakan bahwa Ukraina tidak akan lagi mengikuti hukum Uni Soviet dan hanya hukum Republik Sosialis Soviet atau RSS Ukraina. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Hungaria. Mari kita simak baik-baik. Kerajaan Hungaria sendiri baru berdiri pada akhir abad ke-9 Masehi oleh Pangeran Agung Hungaria bernama Arpad. Pada tahun 1000 Masehi oleh Raja Stephen I, kerajaan Hungaria dirubah menjadi kerajaan Kristen. Pada abad ke-12 hingga abad ke-15, kerajaan Hungaria mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kekuatan regional. Setelah kekalahan pada Perang Mohawk pada tahun 1526, sebagian wilayah Hungaria berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman hingga abad ke-17.
Negara ini kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Habsburg pada abad ke-18 dan pada abad ke-19 sebagai fase terakhir dalam evolusi konstitusional dari Kekaisaran Habsburg. Kerajaan Hongaria mendirikan monarki dengan Kekaisaran Austria untuk membentuk Kekaisaran Austro-Hungaria. Austro-Hungaria adalah negara multinasional dan salah satu kekuatan utama Eropa pada saat itu. Kedua kerajaan diatur secara terpisah oleh dua parlemen dari dua ibu kota, dengan raja yang sama dan kebijakan eksternal dan militer yang sama. Kekaisaran ini memiliki wilayah terluas kedua di Eropa setelah Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Austro-Hungaria terpecah setelah runtuhnya blok sentral yaitu negara Jerman, Austro-Hungaria, Turki Ottoman dan Bulgaria yang berperang melawan sekutu pada Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, antara tahun 1918 hingga tahun 1919, Hungaria mengalami periode pergulatan politik yang mendalam. Dan pada bulan Januari tahun 1920, Kerajaan Hungaria didirikan kembali. Pemerintah yang baru bekerja dengan cepat untuk menormalkan hubungan luar negeri negara tersebut. Pada bulan Juni di tahun yang sama, Perjanjian Trianon menetapkan perbatasan baru untuk Hungaria. Negara ini kehilangan 71% wilayahnya dan sekitar 66% populasinya. Setelah periode antar perang yang penuh gejolak, Hungaria bergabung dengan kekuatan poros dalam Perang Dunia Kedua. Negara ini menderita kerugian yang sangat besar pada perang tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, Hungaria menjadi negara satelit Uni Soviet yang berkontribusi pada pembentukan Republik Sosialis. Selama 4 dekade lebih masa pemerintahan komunis antara tahun 1947 hingga tahun 1989, negara ini mendapat sorotan dari dunia luas atas revolusi tahun 1956 dan pembukaan batas wilayahnya dengan negara Austria pada tahun 1989 yang mempercepat runtuhnya blok timur dan Uni Soviet. Transisi Hungaria dari rezim komunis ke demokrasi berlangsung secara damai. Pada tahun 1989, parlemen negara ini mengadopsi paket demokrasi yang mencakup pluralisme serikat pekerja, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan pers, serta menetapkan undang-undang pemilu baru. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1989, Hungaria kembali menjadi republik parlementer yang demokratis. Sejak saat itu, Hungaria telah mereformasi ekonominya dan meningkatkan hubungannya dengan Eropa Barat. Nama Hungaria berasal dari bahasa Yunani Bizantium dari kata ongroi. Nama Yunani ini dipinjam dari rumpun bahasa Turki ogur dari kata on-ogur yang berarti 10 suku. On-ogur adalah nama kolektif untuk suku-suku yang kemudian bergabung dengan Konfederasi Bulgar yang menguasai bagian timur Hungaria. Desain bendera resmi negara Hungaria terdiri dari 3 garis horizontal dengan 3 warna yaitu warna merah, warna putih, dan warna hijau. Desain ini secara resmi sudah diadopsi sejak tanggal 23 Mei tahun 1957. Desain yang digunakan didasarkan pada desain bendera Prancis sebagai cerminan dari ide-ide revolusi Prancis. Sedangkan warna yang digunakan berasal dari lambang Hungaria secara historis. Warna merah pada bendera memiliki makna kekuatan, warna putih bermakna kesetiaan, dan warna hijau bermakna harapan. Forint Hungaria adalah mata uang resmi yang digunakan oleh negara ini. Mata uang ini dikodekan dengan HUF. Jika dikonversi ke mata uang negara kita, 1 forint Hungaria memiliki nilai tukar sebesar 47,27 rupiah. Kerajaan Hungaria pertama kali didirikan pada tahun 896 Masehi, menjadikan Hungaria sebagai salah satu negara tertua di Eropa. Negara ini sudah berdiri sebelum adanya negara Prancis, Jerman, dan Kerajaan Inggris. Baiklah teman-teman, saya rasa sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya dan saya ucapkan maaf jika video saya masih banyak kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.